mendengarkan suara Tuhan, masuk dalam doa, pujian, penyembahan, sampai mata bengkak karena benar-benar nangis menikmati hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus ingatkan bahwa tinggal sedikit waktu lagi. Kita boleh bekerja, boleh berusaha mencari uang, tetapi Tuhan katakan berikan waktu buat Tuhan. Berikan waktu untuk mengasihi keluarga. Berikan waktu untuk memberitakan Injil. Berikan waktu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedikit lagi dikasih waktu. Tuhan Yesus sampaikan. Kita boleh kerja, boleh cari uang, tetap sampai Tuhan menjemput kita. Tetapi jangan lupa datang, memuji, menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan, menyampaikan Injil bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, yang punya kekuatan, yang punya hak atas tubuh jiwa roh kita. Roh kita harus kembali sebelum dunia dibinasakan. Akan terjadi kesukaran-kesukaran besar. Tadi pagi saya mimpi, atau jam 12-an sampai jam 1:30 itu saya bangun. Terus saya mimpi ada pemaksaan untuk disuntik. Saya pun sebagai pendoa, dalam mimpi itu saya ditangkap karena sudah mendoakan orang-orang. Terus mereka melihat tangan saya ada cincin, mereka pikir kekuatan dari situ, mereka mengambil cincin dari situ. Padahal saya nggak memakai cincin. Di situ memang ada perlindungan dari Tuhan. Tiba-tiba tangan saya ada cincin supaya mereka mengira kekuatan dari situ. Dan akhirnya saya ditangkap, cincin saya diambil. Dan saya tetap berdoa, mendoakan di situ. Dalam mimpi itu saya melihat orang-orang India, saya doain gitu banyak sekali. Terus pada saat mendoakan, ya, si iblis dalam bentuk rupa setengah manusia gitu ya, setengah iblis juga, mukanya ditutup, dia pakai jaket tebal gitu ya, nggak kelihatan mukanya jelas. Dan di sini ada 5 kuku gitu ya, tajam, 5 kuku mirip bentuk gigi gitu, tajam. Di sini ada 5 itu yang mukanya nggak kelihatan, dia nggak berani nunjukin saya lihat mukanya ya. Dan saya langsung dipaksa, saya disuntik gitu. Habis itu saya teriak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baru terbangun dari mimpi itu. Dan setelah terbangun dari mimpi itu, Tuhan Yesus sampaikan bahwa ingat, jangan sampai kita nggak selamat karena mamon. Jangan sampai kita binasa karena mamon, karena harta, karena cuma pikir cari uang aja, lupa keselamatan. Kita boleh gereja, boleh beribadah, tapi di hati kita harus murni, harus bersih. Tidak ada simpan sakit hati. Harus berpikir positif, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi pembawa damai. Bukan bikin orang berantem, bukan menyalahkan orang lain. Masih ada waktu. Satu hal Tuhan sampaikan, kekayaan terbaik, kekayaan paling mulia adalah kesehatan dan keselamatan. Tuhan sampaikan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang kuberikan kepadamu. Cukupkanlah itu. Tuhan akan menyertai orang-orang percaya sampai dia datang.
Ya, ini Sylvia cuma menangis aja kalau air mata. Tadi doa penyembahan sampai bengkak. Tetapi Tuhan Yesus udah parah. Udah mati di kayu salib. Mukanya udah gak bentuk rupa. Dia hancur dengan mahkota duri. Darah udah keluar sampai meninggal. Ya, jangan malu untuk berdoa. Jangan malu untuk mendoakan orang-orang sakit, orang-orang yang hancur hati. Jangan malu. Ya, karena itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Sangat berkenan ketika melayani jiwa-jiwa yang hancur. Banyak orang dari luar kelihatan duit banyak, tapi hati dia hancur. Memikirkan hutang-hutang, hidupnya penuh khawatir. Kita minta Tuhan berikan kita hati yang tenang dan uang yang cukup, biar kita damai sejahtera. Terkadang kita cuma mikirin hutang banyak, kita gak bisa lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab dimanapun hatimu, dimanapun hartamu berada, di situ ada hatimu, ada ketakutan. Tapi jangan khawatir, orang di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang rajin, yang jujur, yang beriman, tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dia akan memberkati makan minummu, Dia akan mencukupkan setiap kebutuhanmu. Sederhana sih, sederhana, Dia akan adakan semuanya. Kita tidak perlu sombong dengan apa yang kita punya. Masih banyak orang miskin yang harus kita tolong. Masih ada orang-orang hancur hati yang harus kita sentuh dengan kasih Tuhan. Beritakannya Injil, jangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ingat Tuhan katakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu mengkristenkan Kristen, tidak perlu bawa-bawa agama, tetapi kita bawa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat manusia. Kita harus memberitakan keselamatan yang utama. Penghakiman tinggal sedikit waktu lagi, itu urusan Tuhan. Urusan kita bukan menghakimi, tetapi urusan kita memberitakan keselamatan. Tuhan ingatkan lagi, memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pada saat pengangkatan lagi, jangan ada yang sakit hati. Kalau ada yang simpan sakit hati, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang pembuat onar, penyembah berhala, itu tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Mereka akan ditinggalkan, akan mengalami kesukaran besar. Tetapi orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus akan diangkat oleh Tuhan. Bila sangkakala berbunyi, namaku dipanggil, ku ada. Kita ready, harus stay. Harus ready stay setiap waktu. Karena kita tidak tahunya waktunya kapan, tetapi Tuhan datang seperti pencuri. Tapi ketika kita boleh melihat tanda-tanda, sudah banyak tanda-tanda, kita harus siap sedia. Yang utama menjaga hati kita, menjaga hati kita, menjaga mulut kita. Saat ini media sosial yang menjaga jempol kita, typingan kita. Jangan sampai jempol kita, typingan kita itu menghancurkan, membunuh karakter orang. Tetapi beritakanlah segala yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang menyenangkan hati, terutama menyenangkan Tuhan. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.